Bagaimana jadinya jika senjata modern seperti tank dan pesawat tempur berhadapan dengan senjata dan makhluk mitologi seperti naga dan monster? Nah, itulah yang terjadi pada serial anime Genjeitai, di mana pasukan Romawi kuno tiba-tiba menyerang sebuah kota di Jepang modern melalui gerbang raksasa yang tiba-tiba muncul. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak alurnya. Dikisahkan seorang tentara cadangan Jepang bernama Itami Yoji hendak menuju event anime yang terletak di daerah Ginza. Namun tiba-tiba sebuah gerbang aneh muncul di tengah-tengah kota. Dari dalam gerbang tersebut muncul berbagai makhluk aneh yang dipimpin oleh pasukan berpakaian zirah Romawi dan langsung menyerang penduduk kota. Itami yang berada di lokasi kejadian berusaha membantu petugas keamanan untuk mengevakuasi warga sipil. Sebelum akhirnya petugas militer Jepang berhasil menyapu bersih makhluk asing yang diduga berasal dari abad pertengahan itu. Atas aksi heroik Itami dalam menyelamatkan warga, ia pun dianugerahi gelar pahlawan dan diangkat menjadi letnan 2 di militer Jepang. Setelah insiden Ginza yang terjadi, pemerintah Jepang kemudian mengambil tindakan dengan mengirim satuan pasukan khusus yang disebut JSDF untuk pergi ke dunia luar yang terletak di dalam gerbang. Setelah 3 bulan persiapan, akhirnya pasukan JSDF atau Jeitai masuk ke dalam gerbang. Setibanya di dunia baru, mereka langsung disambut oleh pasukan kekaisaran yang bersiap menyergap mereka dari atas Bukit Arnus. Pertempuran pun berakhir dengan kekalahan telak yang diterima oleh pasukan kekaisaran. Akibatnya, kekaisaran kehilangan 60% kekuatan militernya. Sebagai antisipasi, Kaisar Mord lalu membuat aliansi dengan negara-negara bawahan kekaisaran untuk melakukan penyergapan terhadap JSDF yang berada di Bukit Arnus. Sebenarnya, sang kaisar yakin jika penyerangan yang akan dilakukan aliansi tersebut akan gagal. Namun, ini adalah langkah politik untuk mencegah negara-negara bawahannya mengambil keuntungan atas melemahnya militer kekaisaran. Selanjutnya, pasukan aliansi yang berjumlah 300.000 orang bersiap-siap menyergap pasukan JSDF yang hanya berjumlah 10.000 tentara. Ketika dalam perjalanan, mereka tak melihat satupun pasukan JSDF yang bersiaga. Namun tiba-tiba, sebuah rudal langsung menghantam meratakan pasukan aliansi yang berada di sisi paling depan. Kejadian itu, Raja Duran pun kemudian menarik mundur pasukannya dan mengatur ulang strategi untuk menyerang di malam hari. Namun hal itu tentu sia-sia. Pasukan JSDF langsung menyapu bersih mereka tanpa kehilangan satu prajurit pun. Keesokan harinya, Kaisar Mord yang mendengar kekalahan pasukan aliansi langsung merasa lega karena sudah tak ada lagi ancaman bagi kekaisaran. Dia kemudian mengutus putrinya yang bernama Pina untuk pergi ke Bukit Arnus dan mengintai pergerakan pasukan Jeitai. Di sisi lain, regu yang dipimpin Itami ditugaskan untuk mengobservasi daerah dan desa-desa terdekat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan seekor naga yang telah membakar pemukiman di tengah hutan. Saat mencari korban selamat, Itami menemukan seorang gadis elf bernama Tuka yang tak sadarkan diri di dalam sumur. Setelah kejadian itu, Itami dan regunya pergi ke desa terdekat dan mengabarkan tentang keberadaan si naga itu.
Sontak hal itu membuat kepala desa dan para penduduk memutuskan untuk mengungsi dengan dibantu Itami dan kawan-kawannya. Dalam rombongan itu juga terdapat 2 orang penyihir, guru dan murid yang bernama Lele dan Master Kato. Di tempat lain, kelompok bandit yang mendengar tentang adanya rombongan pengungsi berniat untuk merampok mereka. Namun belum juga beraksi, mereka langsung dihabisi oleh seorang utusan dewa kematian yang bernama Rory Mercury. Setelah itu, Rory bergabung dengan regu yang dipimpin Itami. Namun tiba-tiba, seekor naga api datang menyerang mereka. Beruntung, regu Itami yang dibantu Rory berhasil melukai sang naga api hingga akhirnya sang naga pun mundur. Setelah kejadian itu, beberapa warga memutuskan untuk berlindung ke kota terdekat. Sementara beberapa lainnya memutuskan untuk ikut pasukan Jitai ke Bukit Arnus, termasuk Lele, Rory, dan juga Tuka. Sementara itu, Putri Pina mendatangi Raja Duran yang terluka parah akibat pertempuran sebelumnya. Raja Duran kemudian bercerita tentang betapa canggihnya persenjataan pasukan Jitai. Dia kemudian menganggap jika sang kaisar telah menjebak pasukan aliansi karena telah mengirim mereka ke pertempuran yang tak mungkin mereka menangkan. Putri Pina pun tampak kaget mendengar penjelasan Raja Duran. Dia sama sekali tak menyangka jika sang ayah memiliki niat buruk yang mengakibatkan ribuan pasukan meninggal dunia. Putri Pina kemudian melanjutkan penyelidikannya ke kota Italika yang berdekatan dengan Bukit Arnus. Sementara itu di Bukit Arnus, Tuka, Lele, dan Rory mengumpulkan sisik naga sisa pertempuran karena memiliki nilai harga jual yang tinggi. Setelah itu, Itami dan regunya membawa mereka ke kota Italika untuk menjual sisik naga tersebut. Tak lama kemudian, regu Itami sampai di kota Italika yang kebetulan sedang diserang oleh para bandit. Putri Pina yang melihat Rory bersama mereka pun menganggap mereka bukan ancaman dan mempersilahkan mereka masuk. Meskipun masih curiga, namun karena kekurangan pasukan, Putri Pina kemudian bekerja sama dengan regu Itami untuk menghalau para bandit yang kemungkinan akan menyerang kembali mereka dengan jumlah yang lebih banyak. Sesuai dengan instruksi Putri Pina, regu Itami ditempatkan di tembok gerbang bagian selatan yang tak dijaga ketat oleh pasukan kota. Meski Itami menyadari bahwa regu mereka sedang dijadikan umpan, namun Itami menerimanya karena ia ingin menjalin hubungan baik dengan kekaisaran. Menjelang malam, pasukan bandit kembali melakukan penyerangan, di mana mereka langsung memutuskan menyerang ke gerbang timur yang dijaga oleh Putri Pina dan pasukan utama. Kalah jumlah dan kekuatan, Putri Pina pun mulai cemas karena sebagian besar pasukannya telah berhasil ditumbangkan. Itami yang tak tega kemudian memutuskan untuk membantu Putri Pina di gerbang timur dan menghubungi markas Jitai untuk meminta bantuan unit tempur. Beberapa helikopter pun dikirim ke koordinat yang Itami berikan. Dalam hitungan beberapa menit, helikopter-helikopter tersebut berhasil menumbangkan seluruh bandit yang telah memasuki kota. Putri Pina yang melihat kekuatan tempur Jitai dengan mata kepalanya sendiri merasa takjub dan menganggap jika Jitai tak mungkin bisa mereka kalahkan dan dapat meratakan kekaisaran kapanpun mereka mau. Selesai pertempuran, Lele pun menjual sisik naga yang sebelumnya mereka kumpulkan. Sementara Itami melakukan perjanjian damai dengan Putri Pina yang mewakili kekaisaran. Dalam perjalanan pulang, regu Itami bertemu dengan pasukan mawar milik Putri Pina yang sedang menuju kota Italika. Mereka yang masih belum mengetahui fakta sebenarnya salah paham dan kemudian menangkap Itami. Agar tak terjadi korban jiwa, Itami pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Alhasil, Itami kembali dibawa ke Italika dalam keadaan babak belur. Putri Pina yang melihatnya pun langsung marah kepada Komandan Bojes karena telah menangkap dan menghajar Itami.
Ia khawatir kejadian ini dapat memicu pasukan Jitai untuk menghancurkan kekaisaran karena telah melanggar perjanjian damai. Sementara Itami masih dalam perawatan, pasukan Itami yang sebelumnya mundur kembali ke Italika untuk melakukan penyelamatan. Dibantu sihir tidur milik Tuka, mereka berhasil menyusup masuk dan menemukan Itami. Namun di luar dugaan, mereka justru menemukan Itami hidup enak dengan didampingi beberapa pelayan. Di sisi lain, Pina memerintahkan Bojes untuk mendapatkan maaf dari Itami, sekalipun ia harus melayani Itami dengan tubuhnya. Namun saat akan menggoda Itami, Bojes justru langsung malu dan marah karena di ruangan itu sedang banyak orang. Dengan refleks, ia malah kembali menampar Itami. Putri Pina pun tambah pusing mendengarnya. Ia kemudian memutuskan untuk mengajak Bojes ikut ke Bukit Arnus dan meminta maaf secara langsung ke atasan Itami. Setibanya di markas Jitai, Pina dan Bojes menemui Jenderal Azama dan langsung minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun membaik. Dan beberapa hari kemudian, Itami mengajak Tuka, Lele, Rory, Pina, dan Bojes untuk ikut bersamanya ke Jepang melalui gerbang dimensi untuk bertemu dengan parlemen Jepang sebagai perwakilan dari daerah istimewa. Dalam perjalanannya, mereka langsung takjub dengan peradaban Jepang yang sangat berbeda dengan kekaisaran. Ketua agen keamanan publik yakni Komakado kemudian menyambut mereka dan memastikan keamanan mereka menuju gedung parlemen. Sesampainya di tujuan, Itami sebagai perwakilan Jitai diinterogasi terkait kejadian penyerangan naga api yang menyerang desa di balik gerbang. Mereka menilai pasukan Jitai telah lalai sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang meninggal dunia. Mendengar tuduhan terhadap Itami yang tak masuk akal, Rory, Lele, dan Tuka membela Itami dan mengatakan bahwa jika tak ada Itami dan Jitai, maka korban jiwa akibat naga api pasti tak terhitung jumlahnya. Mereka juga menambahkan jika Jitai sangat berjasa bagi masyarakat dalam gerbang karena telah banyak membantu masyarakat di sana. Konferensi tersebut rupanya disiarkan langsung dan disaksikan beberapa negara adidaya seperti Cina, Amerika, dan juga Rusia. Setelah konferensi selesai, Itami membawa Putri Pina dan lainnya memakan ramen sebelum kemudian diajak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang untuk membahas rincian kerjasama antar kedua belah pihak. Dalam perjalanan pulang, Itami dan timnya terpaksa harus melewati rute pelarian karena mendengar info sedang diincar oleh kelompok berbahaya yang menargetkan orang-orang dari daerah khusus. Itami pun kemudian membawa mereka bersembunyi di rumah mantan istrinya yang bernama Risa. Dia kemudian menjelaskan situasinya kepada Risa dan meminta tolong agar dia menemani Pina dan lainnya untuk pergi berbelanja keesokan harinya. Sementara Itami pergi menemui Menteri Pertahanan yang bernama Taro. Dia menginstruksikan Itami agar membawa orang-orang dari wilayah khusus ke penginapan yang telah dijaga ketat oleh pasukan khusus Jepang. Di malam harinya, lokasi penginapan tersebut ternyata telah bocor. Pasukan khusus Amerika mulai menyusup untuk menculik orang-orang dari wilayah khusus. Beruntung dengan sigap pasukan khusus Jepang berhasil menghalau mereka. Mendengar tentaranya terdesak, Presiden Amerika menelpon Perdana Menteri Jepang. Dia yang mengetahui skandal korupsi sang Perdana Menteri mengancam agar pasukan khusus Jepang segera mundur dari penginapan itu. Tak punya pilihan lain, dia pun menghubungi Taro dan memintanya menarik pasukannya mundur. Mendapatkan angin segar, pasukan Amerika pun mencoba maju. Namun tak lama kemudian, mereka justru bertemu dengan pasukan khusus dari Rusia dan Cina yang juga menjalankan misi penculikan. Alhasil, terjadilah adu tembak antar ketiga belah pihak. Di tempat lain, Rory sang dewa kematian merasakan gairahnya memuncak karena merasakan pertumpahan darah di sekitarnya. Dia pun mencoba melampiaskan gairahnya tersebut kepada Itami. Tapi sayang, saat akan memulai aksinya, tiba-tiba HP Itami berdering dan menggagalkan proses bercocok tanamnya. Rory yang kesal kemudian melampiaskan amarahnya kepada pasukan khusus Amerika, Cina, dan Rusia yang sedang adu tembak. Alhasil dalam sekejap dia berhasil menumbangkan mereka semua.
Berlanjut saat Itami dan yang lainnya akan kembali ke gerbang Ginza, dia khawatir akan ada lagi agen asing yang menargetkan mereka. Risa pun memiliki ide. Dia memposting tanggal kehadiran mereka di internet untuk mengundang keramaian sehingga para penculik tak akan bisa lagi melancarkan aksinya. Dan rencana Risa ternyata berhasil. Kelompok Itami disambut dengan meriah oleh warga Ginza dan sekitarnya. Alhasil, Amerika, China, dan Rusia pun membatalkan niat penculikannya karena terhalang oleh banyaknya kerumunan massa. Sekembalinya ke balik gerbang, Pina yang menyadari jika melawan Jepang adalah sebuah kehancuran bagi kekaisaran memutuskan untuk kembali ke istana dan berusaha menjembatani perjanjian damai antar kedua belah pihak. 5 bulan sejak gerbang dimensi telah dibuka, kamp pengungsian Alnus kini telah menjadi kota kecil dan pusat perdagangan barang-barang dari Jepang. Di ibu kota kekaisaran, Pina memperkenalkan Koji Sugawara sebagai duta perwakilan Jepang kepada Chichiro, seorang petinggi faksi pro-perang kekaisaran yang diharapkan akan mendukung perjanjian damai. Sementara itu di kamp pengungsian Alnus, Tuka berkeliaran sambil mencari ayahnya. Ia sampai saat ini masih menolak fakta bahwa sang ayah telah meninggal saat insiden penyerangan naga api di desanya. Itami dan teman-temannya pun merasa kasihan kepada Tuka. Mereka berharap bisa menemukan cara untuk menyadarkan Tuka tentang fakta yang sebenarnya. Di tempat lain, tampak seorang wanita Dark Elf bernama Yohadushi sedang menuju ke Bukit Alnus. Ia berniat meminta tolong kepada pasukan Jetai agar membantu desanya menghadapi serangan naga api. Namun Jenderal Hazama menolak permohonan itu. Hal ini disebabkan karena lokasi desa Dark Elf tersebut berada di dalam hutan di Kerajaan Elbe dan berada di luar perbatasan kekaisaran. Dia khawatir jika dia mengirim pasukan dalam skala besar ke sana, maka akan melewati perbatasan kekaisaran sehingga sama saja dengan menyulut konflik kembali dengan kekaisaran. Dalam perjalanan pulangnya, Yohadushi mendapatkan saran agar meminta bantuan kepada unit Itami. Ia yakin Itami tak akan tinggal diam ketika mendengar seseorang dalam kesulitan. Di tempat lain, Itami mengirim hadiah barang dari Jepang kepada Putri Pina sebagai hadiah agar negosiasi damai dapat berjalan lancar. Adegan tersebut menjadi akhir dari seri anime Gate Jetai pada season 1 kali ini. Bagi kalian yang penasaran dengan season 2-nya, jangan lupa stay tune di channel ini karena akan Mimin upload dalam beberapa hari ke depan.